Reformasi hukum dan kepastian investasi sudah berjalan dan tinggal diperkuat. UU Cipta Kerja, digitalisasi sistem perizinan atau OSS, serta komitmen terhadap reformasi kelembagaan menunjukkan bahwa Indonesia tidak diam. Pelemahan hukum bukan alasan untuk menyerah, melainkan alasan untuk mempercepat perbaikan. Yang keempat, target tinggi menciptakan efek psikologis dan arah strategis nasional. Menetapkan target ambisius bukan sekedar soal hitungan makro, tetapi tentang arah kolektif yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang diarahkan menuju pembangunan agresif dan terukur. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami percaya bahwa target 8% bukanlah mimpi kosong, melainkan visi besar yang justru dibutuhkan untuk menggerakkan reformasi. Target ini bukan tentang mengabaikan tantangan, melainkan tentang mengakui bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai jika kita berani menetapkan standar yang tinggi. Justru, kita memiliki tantangan struktural dan persoalan hukum, maka target besar dibutuhkan agar negara tidak terjebak dalam zona nyaman pertumbuhan stagnan. Karena ketika negara-negara lain berani membidik pertumbuhan tinggi sebagai motor pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, Indonesia tak bisa terus-menerus terperangkap dalam narasi ketidakmungkinan. Kami menolak untuk tunduk pada logika status quo, karena sesungguhnya yang membuat suatu target tampak tidak realistis bukan karena ia mustahil, melainkan karena kita belum cukup berani untuk mencapainya. Dan oleh sebab itu, kami berdiri di sini untuk menolak mosi ini secara tegas. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikirku dari tim Pro, Audentes Fortuna Iufat, keberuntungan berpihak pada yang berani. Karena itu, kami menolak sepenuhnya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Waktu yang diberikan cukup panjang, 6 menit 41 detik dibayar di perjalanan waktu Anda. Cukup? Oke, baik. Untuk selanjutnya di sesi kedua ini, pembicara kedua, dan Anda mempunyai hak interupsi sebanyak 3 kali. Oke. Untuk pembicaraan dua intro dipersilakan dimulai. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi. Di sini saya akan membahas ekonomi global. Saya akan membahas dari luas ke terperinci. Di mana ekonomi global dipandang sebagai sistem ekonomi yang melibatkan semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, serta interaksi berbagai pasar pada ekonomi nasional. Jika terjadi krisis ekonomi global, maka negara-negara yang ada di dunia ini akan terkena dampaknya seperti negara maju maupun negara berkembang. Oke, pada saat ini perekonomian global sedang diliputi ketidakpastian dan pertumbuhan ekonomi global juga mengalami perlambatan yang begitu signifikan. Oke, di sini saya akan membaca. Di sini saya akan membaca menurut International Monetary IMF dalam update World Economic Outlook yang dirilis pada Oktober 2024, perlambatan ekonomi tersebut disebabkan oleh tegangan perdagangan antara Amerika Serikat maupun Cina. Oke, di sini Dewan Juri, ketidakstabilan pasar keuangan global, tegangan perdagangan antara AS dan Cina memicu volatilitas di pasar keuangan global. Pengumuman tarif baru oleh AS menyebabkan penurunan tajam di bursa saham utama dengan nilai pasar Amerika Serikat kehilangan triliunan dolar dalam beberapa hari. Investasi global menjadi lebih berhati-hati yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Sedangkan di Indonesia ini bursa itu sangatlah berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia, yang dimana kita masih berharap kepada investor asing supaya devisa kita tidak habis. Jika tidak diperbaiki, kemungkinan investor asing tidak akan berinvestasi lagi ke negara kita sendiri. Oke, baik. Perkembangan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek pada tahun 2024 dari data BPS memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5%, meskipun ini dianggap sebagai angka yang sehat dalam konteks pemulihan pasca pandemi. Untuk mencapai target 8% pada tahun 2029, Indonesia harus mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 6-7 per tahun secara konsisten. Mengingat tantangan struktural yang ada, ini bisa menjadi sangat sulit tercapai tanpa adanya reformasi besar-besaran, terutama dalam kepastian hukum, kualitas sumber daya manusia,
dan infrastruktur yang mendukung. Oke, baik, maaf Dewan Juri. Selanjutnya ada data menurut International Monetary Fund tahun 2024, Indonesia diperkirakan hanya dapat tumbuh sekitar 5,5% hingga 6% pada dekade mendatang. Oke, selanjutnya di sini adalah yang sangat paling krusial dalam perekonomian Indonesia, yaitu adalah pasar equilibrium. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 8% pada 2029 terlalu ambisius dan tidak realistis, mengingat tantangan struktural serta lemahnya kepastian hukum yang dapat menghambat pencapaian visi Indonesia Emas di tahun 2045. Dapat dianalisis melalui dampak terhadap pasar equilibrium, terutama dalam hal penawaran supply dan permintaan demand di pasar barang dan jasa serta faktor-faktor lain yang dapat mengubah keseimbangan pasar dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama itu ada poin tidak keseimbangan pasar tenaga kerja. Tantangan struktural seperti ketergantungan pada sektor informal yang besar dapat mengurangi penawaran tenaga kerja, terampil yang dapat menyokong pertumbuhan ekonomi tinggi. Lalu dampak terhadap penawaran tenaga kerja ketika Indonesia berusaha mengejar target pertumbuhan 8% dalam waktu singkat, penawaran tenaga kerja terampil dan terbatas akan menyumbangkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor produktif seperti manufaktur dan teknologi. Selanjutnya ada dampak terhadap permintaan tenaga kerja. Perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor yang tumbuh cepat akan mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang memiliki keterampilan yang tepat, menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dahulu, jadi bisa dijelaskan agar bisa dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua. Yang dibahas ini ekonomi secara mikro atau makro. Itu saja yang saya tegaskan dahulu. Oke, untuk pembicara kedua dari Prof. Baik, di sini saya mengambil dari teori itu ekonomi makro. Ya, di sini saya membahas pasar equilibrium, di mana keseimbangan pasar ini sangatlah penting buat perekonomian Indonesia. Apalagi Indonesia pengen mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ya. Baik, untuk itu saya izinkan membacakan lagi untuk poin-poinnya sebagai sharing juga. Oke, untuk di sini itu ada pengaruh pada sektor ekspor dan impor, yang dimana perekonomian Indonesia itu juga ekspor itu juga lumayan mendongkrak PDB kita. Ya. Oke, terus peningkatan ketegangan perdagangan atau hambatan yang timbul karena kebijakan ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi pasar ekspor dan impor. Dampak terhadap penawaran, jika Indonesia gagal mencapai pertumbuhan 8% dan menghadapi tantangan struktural, ini dapat menyebabkan penurunan kapasitas produksi dalam sektor ekspor seperti komoditas manufaktur dan produksi digital maupun retail. Baik. Saya ingin bertanya terlebih dahulu karena rekan berpikir dari tim Pro sudah membahas mengenai ekspor impor, maka saya akan bertanya terlebih dahulu, kalau memang ekspor impor menjadi hambatan atau tantangan yang perlu kita perhatikan ke depannya, maka saya harap sebaiknya Anda realistis saja nilai secara persentase, nilai berapa yang dapat Anda berikan serealistis Anda berdasarkan faktor-faktor data kuantitatif maupun kualitatif yang Anda bawakan, serta sertakan juga bagaimana instrumen penentuan seberapa besar persentase pertumbuhan nasional itu, apa saja yang menjadi koefisiennya, apa saja yang menjadi variabel penelitiannya. Karena jika kita bicara ekonomi sebagai pengetahuan umum untuk bersama juga Dewan Juri yang terhormat, ada banyak sekali teori-teori untuk mencetuskan target atau realisasi pertumbuhan nasional itu. Untuk pertumbuhan nasional nanti akan kami sampaikan berdasarkan sisi kami. Namun sekarang kami ingin bertanya terlebih dahulu, apabila kalian realistis dari tim selaku Pro, berikan saja nilai yang menurut Anda pantas untuk negeri ini. Terima kasih. Balik ke pertanyaan yang terakhir, berarti dari tim ingin buat yang dibuat Indonesia lah, nggak usah lebih luas lagi, berarti ya saya ingin puluhkannya, benar kan? Oke, karena ini terlalu lebar, saya akan sesuai dengan rekan saya
yang saya sudah kaji, saya sangat setuju itu terhadap pendidikan maupun kesehatan. Saya sudah disampaikan oleh kakak saya, disampaikan, saya itu berharap untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% itu dari pertama itu pendidikan terlebih dahulu, karena dari pendidikan itu manusia itu bisa berkembang dan Silakan. Ya, terima kasih saudaraku. Saudara tadi menyinggung mengenai misalnya revitalisasi sekolah di era zaman sekarang 2025 ini. Dan saudara juga menanyakan kembali kepada kami bahwa saudara ingat data-data dan bukti-bukti mengenai pernyataan-pernyataan yang kami sampaikan. Oleh itu saya ingin menanyakan kembali kepada saudara mengenai revitalisasi sekolah itu, apakah saudara mempunyai data-datanya? Terima kasih. Tampaknya rekan berpikir dari tim pro ini tidak mendengar dengan seksama bahwasanya postur APBN itu adalah perencanaan yang akan dilakukan tahun 2025 ini. Kalau memang tidak ada datanya, kenapa saya ucapkan itu? Kenapa saya ucapkan data sebesar saya rinci 285 triliun pendidikan dan salah satunya untuk revitalisasi 14.156 sekolah yang perlu mungkin bermasalah atau perlu dibangun, itu contohnya. Dan kami akan di sisa waktu ini kami akan fokus kepada bangunan argumentasi kami bahwasanya kenapa kami sebegitu ambisiusnya untuk ekonomi kita bisa 8%. Nilai yang Anda akan berikan dalam bentuk persentase. Karena apa, Dewan Juri yang terhormat? Terlalu banyak argumentasi yang dibicarakan sehingga mereka sama sekali tidak bisa menjawab. Saya balik lagi pada argumentasi saya. Perlu saya tegaskan kembali bahwa kami tidak setuju dengan mosi kali ini karena melihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ekonomi mikro, yaitu seperti e-commerce dan startup. Pada tahun ini dan yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi bahwa potensi di 2029 e-commerce ini menyentuh angka 99,1 juta jiwa pengguna. Dengan hal itu, kita yakin bahwa hal ini akan terus berkembang hingga bisa tercapainya target 8% pada tahun 2029.